datang di Setir Kanan. Pada video kali ini dirasa begitu spesial nih karena gua bakal nge-review kedua mobil JDM alias Japanese Domestic Market. Dan lebih spesial lagi, kedua mobil ini adalah sebuah K-Car. Nah, apa itu K-Car? Nanti gue juga bahas di video ini. Nah, yang ini adalah generasi pertama dari si Daihatsu Koupen. Yang ini generasi keduanya, sang adik. Yang ini tahun 2005 dan yang ini tahun 2015. Nah, kalau harga barunya ini setara dengan harga Venturer bensin nih. Kurang lebih di harga 400 jutaan something. Kalau harga barunya, kalian bakal pilih mana tuh kalau punya budget segitu? Mengingat mobil ini juga adalah mobil yang paling terjangkau yang sudah roadster alias atapnya nih comfortable, bisa dibuka. Wih, keren kan? Nah, makanya saksikan terus video ini sampai selesai. Sesuai janji gue tadi, gue bakal ngejelasin apa itu K-Car. Nah, K-Car sendiri diartikan sebagai mobil kecil atau yang ringkas nih. Jadi, dia diciptakan untuk konsep mobil yang terjangkau nih. Jadi, pemerintah Jepang itu memberikan subsidi agar mobil ini bisa dimiliki oleh semua kalangan masyarakat di Jepang. Untuk petani yang masuk ke gang-gang kecil, nah mobil ini muat. Makanya dia juga punya regulasi yang harus ditepati nih, yaitu ukurannya dia hanya boleh panjangnya 3,4 meter, lalu lebarnya dia hanya boleh 1,48 meter, dan tinggi maksimalnya hanya 2 meter saja. Jadi memang sangat kompak nih mobilnya. Mobil K-Car ini menjadi sebuah kebanggaan nih buat masyarakat Jepang, sehingga semua pabrikan mobil di Jepang itu berlomba-lomba nih untuk menciptakan mobil K-Car yang efisien dan ringkas tentunya. Nah, Setir Kanan juga udah pernah nih ngebahas apa itu K-Car dan mobil-mobil K-Car di Jepang, serta nyobain langsung Daihatsu Koupen ini langsung di Jepang. Kalau kalian belum nonton videonya, kalian bisa klik linknya di atas. Selanjutnya kita mulai bahas nih si Daihatsu Koupen. Nah, mobil ini memiliki singkatan nih sebenarnya si Koupen itu. Comfortable Open. Jadi ya sesuai dengan bentuknya, mereka bisa dibuka atapnya. Selanjutnya juga ini adalah generasi pertama. Sebenarnya generasi ini sudah ada sejak 2002, lalu diproduksi hingga 2012. Dan di tahun 2013 dia discontinue. Dan di tahun itu juga keluar tuh konsep car-nya di Tokyo Motor Show, dan 2014 keluarlah generasi terbaru nih, generasi keduanya. Dan ini dijual di Indonesia dari 2015 hingga 2019. Kita lihat dulu bagian eksterior yang generasi pertama nih. Dia itu lebih membulat desainnya, lebih cute nih kalau kata gua. Dia lampunya bulat, bentuknya membulat, dan juga sampai lampu bawahnya ini bulat. Terus dia juga lampunya nih udah pakai proyektor. Detail lampunya di sini lampu utamanya, di bawahnya lampu sein dan lampu fog lamp. Lalu di samping ini kalau kita lihat sampingnya itu bagian depan dan belakang sama nih, mirip. Dari detail lampunya sampai bentuknya, nanti kalian bisa lihat. Ini kalau kita lihat dari samping, kita ilangin spion, itu bisa ketuker kali depan belakang. Nah, dia di samping ini ada lampu sein nih di sini. JDM banget kesannya. Lalu dia velgnya nih, dia menggunakan profil ban 165/50 R15. Jadi meskipun ini ban kecil, tapi terlihat proporsional ya di mobil ini, soalnya mobilnya juga kecil. Nah, lanjut lagi kita lihat bagian belakangnya. Nah, ini belakangnya seperti yang gue bilang tadi kan, lampunya sama nih, konsepnya sama, bulat gede di atas, bulat kecil di bawah. Ini lampu senja dan lampu rem, ini lampu sein dan lampu mundur. Lalu dia bentuknya juga membulat nih, dan ini ada high mount stop lamp, serta dia yang keren knalpotnya 2. Ini
no fake. Ini asli, keren. Selanjutnya kita akan beralih nih ke generasi kedua. Dia konsepnya masih mirip-mirip nih sama yang generasi pertama. Karena bentuknya masih imut, masih lucu nih. Tapi sekarang dia bentuknya sekarang lebih mengotak, jadi lebih lancip-lancip. Bagian depan dan bagian belakangnya masih sama. Dia mirip-mirip nih lampunya. Terutama untuk lampu senjanya nih, yang kalau nyala di malam hari itu membentuk kayak taring gitu. Dan di bagian belakang pun sama, dia membentuk taring. Nah, detail lampunya dia udah proyektor di sini. Di sini ada lampu fog lampnya. Yang ini LED untuk lampu senja. Lalu yang generasi kedua, dia tulisannya atau logonya bukan Daihatsu, dia jadi Koupen. Lanjut lagi kita lihat bagian sampingnya nih. Di bagian samping ini masih sama juga bentuknya tuh. Di sininya membulat. Mirip sama generasi pertamanya. Di sini masih ada lampu seinnya juga. Dan velgnya nih, sekarang dia menggunakan 165/50 R16 bannya. Velgnya jadi ring 16. Nah, ini dirasa pantas dan cocok juga di generasi ini ataupun sana yang masih ring 15. Nggak kerasa kegedean, nggak kerasa kekecilan meskipun naik satu ring. Untuk dilihat masih sama-sama proporsional. Tapi kalau yang ini dinaikkan satu ring, itu bertujuan untuk agar dia nggak gampang kejeblos tuh ke lubang. Sama jadi lebih nyaman tentunya. Lanjut lagi kita lihat ke bagian belakangnya. Di bagian belakang generasi keduanya dia masih mirip nih untuk atapnya bagian belakang nih kacanya. Dia juga udah ada rear defogger nih sama keduanya. Di sini high mount stop lamp kalau yang tadi pertama di sini. Tapi di sini dia bentuknya jadi lebih kotak dan di sini kayak ada ductile nih kecil. Lampunya dia udah mengotak seperti yang gue bilang dan ini kalau nyala lampu senjanya dia udah LED dan bentuknya kayak taring sama kayak lampu yang depan. Nah itu senada tuh kedua mobil ini. Generasi pertama dan generasi keduanya. Dan sampai ke bagian knalpotnya ini sekarang juga masih sama. Masih 2 buah. Jadi emang 2 kakak beradik yang masih kembar-kembar nih. Keren. Selanjutnya gue bakal ngebahas nih yang baru di generasi kedua. Nah kalian bisa dengar nih. Yang ini plat, yang ini plastik. Ya, ini disebutnya konsep KCKE. Nah, dia menggunakan teknologi sasis D-frame sehingga memungkinkan mobil ini untuk mengganti panel-panelnya. Ada 11 panel yang bisa diganti termasuk kap mesin, bumper depan, lampu, dan fender belakang. Semua bisa diganti sesuai dengan selera kita. Nah, di Daihatsu sana disediakan pilihan-pilihan model ini banyak. Nanti terus mengikuti sesuai dengan permintaan konsumennya. Jadi gak bosen nih, bisa ganti per panel sesuai selera kita dan hanya cukup waktu 1 jam saja di dealer kita udah dapet tampilan baru tapi mobilnya masih sama. Nah kalau yang ini masih plat. Ini juga nggak buruk karena kalau dibilang juga penggunaan yang plat ini jauh lebih safety tentunya dan lebih rigid jadinya mobilnya. Oke, sekarang kita mau bahas bagian mesinnya. Tapi sebelumnya gue juga mau bahas nih dimensi mobil ini. Jadi dia itu panjangnya hanya 3.395 mm, lebarnya dia hanya 1.475 mm dan tingginya hanya 1.280 mm. Jadi emang imut-imut nih, kompak sekali. Dan gue juga mau ngasih tahu cara untuk membuka kap mesinnya nih. Kita harus ke sini untuk ke bagian laci depan. Kita buka lacinya. Dan di sini ada tarikan. Nah, itu cara membukanya. Yang ini juga sama. Laci depan dan ada tarikan. Ah, gitu. Sekarang kita bahas mengenai mesinnya. Bicara soal spesifikasi mesin, kedua mobil ini sama nih. Dia sesuai regulasi kei car di Jepang. Dia sama-sama 660 cc saja, 3 silinder, tapi pakai turbo dua-duanya. Mobil ini menghasilkan output tenaga di 64 PS dan torsinya berbeda. Yang ini 110 Nm, yang ini 92 Nm. Nah,
meskipun keduanya kecil nih, hasil outputnya juga kecil, nggak begitu besar angkanya, tapi tetap dirasa powerful, atau kalau kita injak gas ya ada terus, ngisi terus tenaganya. Hal ini berkat dia juga menggunakan bodi yang kecil, makanya dia tuh ringan. Nah, bobotnya ini nggak nyampe 1 ton, sekitar 800 kg saja. Jadi sudah cukup nih untuk penggunaan mesin yang segini. Lalu juga dia untuk transmisinya, kalau yang matic dia pakai 7 speed, sedangkan yang manual dia 5 speed. Jadi kedua mobil ini mesinnya juga bisa dibilang setara sama mobil yang irit di Indonesia, atau yang sering kita kenal juga salah satunya adalah Toyota Agya yang irit, konsumsi bahan bakarnya tentu saja ya ini mirip-mirip, dimana kalau di dalam kota dia bisa mencatatkan angka 15 km per liter, dan di luar kota atau tol dia bisa mencatatkan angka hingga 20 km per liter. Luar biasa bukan? Oke, sekarang kita mau bahas interiornya nih. Tapi sebelumnya gue juga mau ngasih tahu cara untuk buka nih si atapnya ini. Di sini ada kuncian kiri kanan. Kita klik, klik. Nah, set. Nanti dia bunyi, nit. Ada indikatornya juga. Lalu kita tinggal tarik nih, ada tombolnya. Masuk ke bagian kabin interiornya. Kedua mobil ini itu sebenarnya peletakan tombolnya itu mirip-mirip nih. Kita mulai dari atasnya dulu deh, kita jelasin. Nah, di sini speedometernya dia juga sama, dia berupa analog, jarum jam, dan di bawahnya ada MID yang kalkulator nih, alias sudah digital, monokrom. Nah, kalau yang ini bedanya, dia pengaturan spion elektrik di sebelah kiri, kalau yang generasi kedua dia di sebelah kanan, dan dia untuk head unitnya sama udah dual din, tapi yang ini belum touchscreen. Sesuai zamannya, ini klasik gitu kan, keren nih pada zamannya, sangat retro gitu ya. Ini untuk AC dia berupa knop putar, tapi udah lengkap nih, udah ada cooler dan heater tentunya. Lalu juga untuk pengaturan alas sembur nih lengkap, ke depan, ke bawah, defogger depan. Lalu di sini tuas transmisinya sama letaknya juga yang generasi kedua, tapi yang ini kembali lagi imut karena dia bentuknya bulat dan ini chrome. Jadi emang lucu banget ya. Lanjut lagi ke bagian tengah, di sini ada untuk membuka atap, tombolnya pembukaan atapnya sama nih kan kayak yang tadi gue udah jelasin juga. Lalu di sini untuk membuka power window dia di tengah, karena kalau untuk di bagian sini dia udah nggak bisa ditaruh lagi gitu ya, lebih enak di sini posisinya. Rem tangan mekanikal, lalu ada konsol tengah nih yang kita bisa untuk mengakses membuka bagasi belakang, dan juga ada untuk membuka tangki bensin. Nah, ini kedua mobil ini sama untuk melakukan akses tersebut, dan juga ada untuk kunci nih. Jadi kalau kita pengen mungkin atapnya terbuka kita tinggal, tapi barang berharga kita simpan di bagasi, itu tetap aman karena bagasinya nggak bisa dibuka. Di sini ada kuncinya. Lalu soal kepraktisan, mobil ini juga punya banyak kompartemen. Ini untuk asbak. Lalu di sini ada cup holder di bagian belakang sini. Di sini ada jaring-jaring. Di sini ada jaring-jaring. Di sini ada kompartemen terbuka. Lalu di sini tadi ada untuk menaruh barang. Di sini ada laci depan. Jadi untuk sebuah mobil kecil, apalagi ini roadster, dia punya penyimpanan kabin yang cukup baik loh. Baik malah. Ada cup holder segala. Dan untuk joknya nih, joknya dia udah semi bucket seat. Nah, keren. Di sini ada tulisan Copen. Dia bagian headrestnya menyatu, dan di bagian belakangnya lagi dia ada besi nih yang fungsinya untuk safety. Ya, ini sebuah roadster, jadi ada pelindung nih kalau seandainya amit-amit mobil ini kebalik atau kecelakaan, dia ada pelindung tuh untuk di atas kepala gitu. Nah, sama juga generasi kedua cara bukanya nih. Nah, kita buka dulu pengikatnya, lalu kita tarik di tombol. Kedip-kedip ya? Kenapa ya? Aduh, coba kita lihat ke belakang deh. Coba buka bagasi dulu. Aduh, kenapa nih?
Oh alah, ini nih penyebabnya. Jadi si tray ini kita harus tarik. Nah, kita pasang di sini. Kayak gini baru dia mau. Nah, harusnya mau nih abis ini. Soalnya ini traynya buat pengaman nih. Jadi kita nggak boleh taruh barang di atas ini. Untuk safety si pelipatannya ini. Coba ya sekarang. Ini juga udah soft. Jadi kayak vakum-vakum gitu. Keren nih. Sama kayaknya generasi kedua juga. Oke, kita sekarang coba. Nah, lampunya, indikatornya udah oke. Nah, dia membuka jendelanya kiri kanan. Di belakang juga membuka. Oke, bisa kan? Mantap. Wih, keren. Sampai bunyi pip. Ini kita lihat. Kalau sekarang nih generasi kedua dia udah beda, dia nggak membulat, dia udah lebih mengotak. Generasi kedua head unitnya ini udah kayak semi floating gitu, dia udah touchscreen sama dia dual din. Lalu juga dia audionya nih di sini ada tweeter nih, audionya dikatakan atau didengar nih juga lumayan. Mobil kecil-kecil audionya mantap. Nah, yang unik, yang paling langsung terlihat adalah AC-nya nih yang cuma satu di tengah kisinya. Jadi kayak nggak sinkron gitu kan. Kalau yang itu dua, biasanya dua. Ini satu gitu, kayak lucu. Di kiri kanannya ada tombol hazard dan juga start stop engine. Karena mobil yang generasi kedua udah keyless, jadi udah pakai start stop engine. Generasi pertama dia menggunakan anak kunci dan remote. Jadi sesuai nih sama umur ataupun teknologi pada zamannya, dimana yang ini udah menggunakan keyless, yang itu pada zamannya menggunakan remote yang ori atau yang asli OM dari pabrikan Daihatsu pun itu udah wow gitu loh. Nah, di sini dia masih menggunakan digital sama untuk si MID-nya, analog jarum jam untuk RPM, terus speedometer, nitros transmisi sama. Nah, ini yang sama nih kayak tadi. Nah, di sini dia ada heater nih. Ada heater seat. Nih konsol yang sama tadi untuk buka bagasi dan juga ada untuk buka tangki bensin. Nah, secara keseluruhan letaknya masih mirip-mirip nih. Di sini juga power window-nya sama. Untuk membuka dia ada di sini. Sama-sama nih. Dan kepraktisannya pun mirip-mirip. Di sini masih ada untuk jaring-jaring di door trimnya. Lalu juga di bagian belakang ada cup holder juga. AC-nya kalau yang ini udah digital, udah ada autonya, sama ada pengaturan arah semburnya juga, dan juga ada heater, ada coolernya. Nah, bicara soal AC, mobil ini juga dingin AC-nya. Jadi ini juga berkat mungkin kabinnya nih yang kecil, jadi AC-nya nggak begitu kerja keras. Kedua mobil ini AC-nya cempolan. Yang generasi pertama ini harganya pas baru pertama kali diluncurkan, masih baru tuh ya, dia setara dengan, mungkin kalau sekarang bisa dibilang setara sama Race kali ya, Race sama Rocky gitu, di harga 250 jutaan something. Selanjutnya juga kalau sekarang dia harganya di marketplace itu sempat gue browsing sedikit, dan harganya untuk yang tahun generasi pertama ini di harga 300 sampai 400 jutaan. Dan yang ini, yang generasi kedua, ini harganya pas pertama kali diluncurkan itu seperti yang gue bilang pertama kali, yaitu setara dengan Venturer bensin yang saat ini dijual nih. Ya, di angka 400 jutaan something. Dan yang sekarang kalau kita cari yang secondnya, karena dia udah nggak keluar nih yang barunya lagi, itu harganya udah 400 sampai 500 jutaan. Wow. Jadi harganya ini nggak turun, malah naik. Mantap ya. Nah, gue udah nyobain mobil ini dan gue mau kasih sharing sedikit ke kalian tentang rasa berkendaranya. Mobil ini memang sangat fun to drive
karena posisi berkendaranya juga yang sangat ergonomis, dia masih punya banyak pengaturan, dan tentunya dia ini punya kursi bucket seat yang bisa memeluk kita nih. Jadi, wih, gitu, kepeluk gitu dari belakang. Dia bisa pengaturan setir nih, naik turun. Kalau yang generasi pertama bahkan bisa maju mundur, dan juga ini bisa reclining dan maju mundur juga joknya. Jadi bisa menyesuaikan sesuai tinggi badan si pengendaranya. Tapi mengingat yang tadi, keduanya juga punya rasa berkendara dan posisi duduk yang tentunya juara nih, jempolan. Dia udah sangat rendah dan punya feeling kayak go-kart gitu, go-kart feeling jadinya. Jadi ketika kita menikung itu benar-benar nurut. Jadi kita belok ke sini, belok ke sana, itu ikut aja terus. Jadi membuat kita pede untuk menikung. Ya, menikung. Gebetan orang. Enggak lah. Maksud gua gebetan lagi. Maksud gua tikungan yang beneran gitu. Kalau kita berbelok-belok, dia jadi membuat kita lebih percaya diri tentunya. Nah, mesinnya juga ini masih responsif. Jadi mesinnya yang kecil dan badan yang kecil ini cukup, gak bisa dibilang underpower. Jadi mobil ini secara keseluruhan sangat fun, cocok banget untuk kita berkendara di Sunday morning bersama orang yang kita sayang ini. Oke, gimana sekarang menurut kalian setelah kalian menonton video ini? Imutan yang mana? Yang ini? Yang ini? Apa yang ini? Enggak. Maksud gua ya, dua mobil ini, imutan yang mana? Kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah ya. Nah, untuk kesimpulannya, mobil ini jika dilihat dari sudut pandang yang lain, untuk kolektor mobil sangat cocok. Karena mobil ini memiliki desain yang unik tentunya. Jadi kalian ketika mengendarai mobil ini bisa menjadi pusat perhatian, dilihatin, dilirik sama orang. Terus juga dia punya atap terbuka dengan harga yang paling terjangkau di Indonesia saat ini. Dia juga punya mesin yang kecil tapi irit dan juga tetap powerful. Dan juga dia punya posisi berkendara ataupun rasa mengemudi yang sangat fun serta punya feeling go-kart gitu. Jadi handlingnya sangat mantap, juaranya. Nah, harganya juga nih, dia bisa dibilang untuk kolektor tuh cocok karena semakin lama semakin naik nih harganya. Jadi cocok banget untuk investasi sebenarnya gitu. Oke, sekian dulu untuk video ini. Kalian beri like jika menyukai video ini, lalu juga subscribe tentunya channel Setir Kanan, nyalakan lonceng biar kalian gak ketinggalan video kami yang terbaru, serta ikuti kami di Instagram @setir.kanan. Oke, gua Krisnadi, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!